Berdirinya Sekretariat GPDI yang terletak di Rukoma Kota Mas G10 ini sejak tahun berapa, Pak? Itu dibeli itu oleh GPDI lewat Pendeta Yopi Siloy sebagai Ketua Majelis Daerah GPDI saat itu, yang memfasilitasi. Itu satu prestasi sebenarnya buat Pendeta Yopi Siloy, karena Majelis Daerah GPDI Banten itu boleh dibilang belum lama berdiri, ya. Nah, karena belum lama berdiri, jadi belum bisa membeli secara tunai. Nah, karena lewat Pendeta Dolfi Salem, ya, mendapat tawaran dari developer tersebut untuk, ya, gereja, dan mendapat harga yang murah. Artinya waktu itu dikasih harga 600 juta kalau itu diangsur, tapi kalau dibayar cash akan diberi potongan sebesar 150 juta, jadi 450. Nah, 450 juta. Nah, ini disampaikan di rapat, diplenokan, dan diputuskan, diberikan jalan keluar oleh Pendeta Yopi Siloy sebagai Ketua Majelis Daerah, ya. Ada yang, kalau saat itu bicaranya, ada yang mau menutupi dulu, menalangi bayar cash supaya dapat potongan. Di tahun berapa itu, Pak Esa? Tahun 2008, ya, itu kalau tidak salah mulai bulan Maret atau bulan Mei, antara Maret Mei. Nah, jadi dengan kewajiban Majelis Daerah harus mencicil 20 juta tiap bulan untuk mengembalikan 450 juta yang ditalangin tanpa bunga. Nah, itu tertutup, ya, selesai tahun 2010 selesai, dan diresmikan pada bulan November 2010 sebagai kantor sekretariat MD. Jadi resminya kantor sekretariat MD itu di bulan November 2010 itu, ya, dengan ditandatangani, disahkan, ya, dalam peresmian itu oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia, ya, yang diwakili oleh Sekretaris Umum Sekum itu, yaitu Bapak Sairang, Willy Sairang, ya, dan juga ditandatangani oleh Bapak Pendeta Yopi Siloy juga sebagai Ketua Majelis Daerah pada saat itu. 11 November 2010. Nah, 11 November 2010. Jadi itu resminya, kalau ditanya tadi sejak kapan menjadi kantor sekretariat, resminya 11 November 2010. Ya. Itu sudah direnovasi, jadi 450 itu pembelian, tapi renovasinya ratusan juta. Jadi direnovasi lagi itu ratusan juta habisnya. Itu. Nah, jadi sejak itu sudah lunas, ya, diresmikan. Nanti di 2017 tatkala ada musda pemilihan lagi Ketua Majelis Daerah, karena Pendeta Yopi Siloy itu 2012 terpilih lagi sampai 2017. Nah, 2017 tatkala pemilihan musda bersaing dengan Bapak Pendeta Samuel Tumbel, ya, kalah. Pak Samuel Tumbel yang menang menjadi Ketua Majelis Daerah. Nah, saat itulah tatkala ketua terpilih beserta jajarannya, pengurus harian datang ke tempat Pendeta Yopi Siloy untuk meminta sertifikat dan kunci. Nah, itu tidak dikasih. Tapi yang ketiga kali dikasih kuncinya saja, sertifikatnya ditahan karena dia bilang itu miliknya, karena sertifikat atas namanya. Nah, itu yang terjadi.
Itu. Jadi sudah beberapa kali dipanggil juga tidak diindahkan. Nah, bahkan sampai saya, ketua MD dan beberapa anggota MD dilaporkan ke polisi. Kalau tidak salah pada bulan November 2020. Karena pelaporan polisi itulah kami dipanggil bulan Januari 2021 kami dipanggil sama polisi untuk memverifikasi laporan yang disampaikan oleh Pendeta Yopi Siloy lewat pengacaranya Esther Siloy yang sebagai keponakannya sendiri beserta suaminya Julius. Nah, karena sudah ada pelaporan itu, ya, terus kami datang membawa bukti-bukti, yaitu bukti pembayaran, terus bukti juga pernyataan di musda laporan dari Pendeta Yopi Siloy sebagai ketua majelis daerah saat itu, ya. Nah, jadi saat kami di kantor polisi itu, ya, ada pihak lain, ya, yang mengetahui terus menyarankan untuk supaya bapak-bapak ini pendeta tidak dipanggil mondar-mandir oleh polisi, laporkan saja perdata karena bukti-bukti ini kuat. Nah, bukti-bukti ini kuat. Nah, sehingga yang tadinya kita tidak mau melaporkan ke pengadilan, ya, karena diajak berunding ini tidak mau, ya, diajak untuk mengembalikan secara baik-baik tidak mau, bahkan kami dilapori polisi, sehingga untuk menghentikan proses hukum ini, ya, dengan terpaksa majelis daerah yang diketuai oleh Bapak Pendeta Samuel Tumbel melaporkan gugatan perdata, bukan pidana. Kalau kami dilaporkan pidana, ya, tapi kami melaporkan perdata menggugat Pendeta Yopi Siloy untuk mengembalikan sertifikat Ruko Mahkota Mas Blok G10. Nah, itu yang terjadi, ya. Yang terjadi itu, ya, karena Ruko itu memang kuncinya sudah di tangan kami dari sejak 2017 itu diserahkan, ya, kami pergunakan, tapi tidak rutin, ya, tidak rutin, ya, seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali kami pergunakan. Nah, sehingga itu berlangsung, dan pada saat, ya, kemarin hari Jumat ada program dari majelis daerah untuk membuka pendidikan pendalaman Alkitab untuk hamba-hamba Tuhan, ya, ternyata, ya, pas hari Jumat itu pada tanggal 5 November kemarin, ya, tahu-tahu disegel dengan merusak rolling door, ya. Rolling door itu jadi dibuka begitu, dirusak untuk disegel. Saya baru kali ini melihat, ya, tergugat menyegel ruko yang adalah menguasai tempat itu, jadi sepihak dengan cara merusak. Tapi ya buat kami majelis daerah, ya sudah, enggak apa-apa, ya, tunggu aja proses hukum yang rencananya pada tanggal 3 kemarin November harus diputuskan, ternyata ditunda sampai tanggal 18. Jadi hakim menunda putusan nanti, ya, ruko itu siapa pemilik yang sahnya itu ditunda sampai tanggal 18. Nah, doa kami sih supaya Tuhan kasih kejernihan kepada hakim, karena kami sudah membawa barang bukti. Satu, ya, itu kata sambutan waktu peresmian oleh Pendeta Yopi Siloy sebagai ketua majelis daerah. 2, laporan keuangan yang sudah ditandatangani juga oleh Pendeta Yopi Siloy dan bendahara Pak Agus Rudus, karena itu fotokopi, ya, jadi diminta tanda tangan asli lagi, ya, ditanda tangan asli oleh bendaharanya, dan bendahara ini adalah adik iparnya sendiri, mengakui bahwa semuanya itu memang benar. Pendeta Yopi sudah menerima angsuran itu, dan saat ini uangnya juga masih di tangan dia. Jadi aneh kalau itu dikatakan masih miliknya
Nah, kalau seumpamanya ya dibalik umpamanya kita di Pak Pendeta Yopi Siloi umpamanya membeli sesuatu 2010 ya kan, terus sertifikat ini masih nama orang, dikembalikan uangnya seperti itu, nanti sudah berapa tahun, 7 tahun ya, dengan kondisi yang sudah direnovasi ratusan juta, itu kan aneh namanya kan. Nah, apalagi itu bukan pribadi, itu organisasi, dan dia sebagai ketua majelis daerah yang dipercaya untuk mengelola organisasi itu, mengelola keuangan organisasi, yaitu keuangan majelis daerah Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi itu sejarahnya itu. Dalam perjalanan prosedur birokrasi yang ada di GPDI antara ketua terpilih dengan mantan ketua di saat kalah dalam pemilihan, itu ada seremonialnya untuk serah terima jabatan. Seharusnya sebelum pemilihan terjadi itu harusnya ada serah terima ke majelis pusat yang sebagai panitia ya, utusan, dan untuk supaya aset-aset yang dan laporan keuangan bahkan itu uang yang masih sisa di saldo di kas itu harusnya diserahkan. Tetapi saat itu sertifikat ini tidak diserahkan. Itu 2017 itu tidak diserahkan sertifikat itu. Karena dalam perjalanan pemilihan baik di organisasi manapun, di saat dia terdaftar sebagai kandidat, saat itu dia harus meletakkan jabatannya. Iya. Ya. Demisioner. Ya. Nah, saat itu harus timbang terima seluruhnya. Iya, tapi itu tidak dilakukan oleh Pendeta Yopi Siloi. Itu. Nah, jadi sebentar Pak, tidak dilakukannya ini secara global atau secara manajemen, mungkin berbagai administrasi yang lain termasuk saldo daripada keuangan GPD sendiri diserahkan, hanya yang tertinggal sertifikat, atau seperti apa Pak? Tidak, jadi saat mau pemilihan itu semuanya belum diserahkan. Jadi nanti setelah terpilih ya baru ada penyerahan dari MD lama, termasuk menyerahkan kantor finansia ini kunci dan yang lainnya. Itu pun ya tidak lengkap, artinya ya itu tadi yang di sana tidak diserahkan, yang di Ruko Mahkota Mas. Itu. Saat itu hanya kunci finansia yang diserahkan atau termasuk? Hanya kunci finansia aja. Waktu sekretaris lama ya datang ke kantor untuk serah terima aset, yang diserahkan hanya kunci Mahkota Mas. Itu. Kunci finansia. Mahkota Mas, kunci dan sertifikat tidak diserahkan. Sejak kapan kunci Mahkota Mas G10 ini ditahan beliau? Ya sejak pemilihan itu selesai, yang dia selama dia pegang. Nah, itu kan sempat pindah. Itu 2015 apa 2016 saya lupa ya. Itu Ruko Mahkota Mas, kantor sekretariat itu dikosongkan, dipindahkan kemari. Itu dipindahkan ke Pinangsia ini. Tadinya ini Pinangsia bukan kantor. Pinangsia ini adalah gereja dan pastori. Tetapi karena satu hal ya akhirnya dipindahkan kemari oleh Pak Pendeta Yopi Siloi.
Nah itu nggak tahu kenapa itu di sana dikosongkan. Itu. Jangan-jangan alih-alih mengosongkan sana karena sertifikat di tangan beliau. Ya. Praduga kan boleh. Praduga, tapi jangan praduga. Kan praduga tak bersalah, Tak Pak. bersalah. Kan kalau wartawan tuliskan diduga. Iya, tapi kalau diduga betul, kalau sekarang ya ada kenyataan. Ya. Dulu praduga, tapi sekarang kenyataan tidak mau diserahin, diakui adalah miliknya. Jadi itu praduga. Para wartawan ya ada benarnya sekarang dengan sekarang ya. Gitu. Artinya dalam dugaan yang kita mengambil kesimpulan itu, tapi pada fakta yang berjalan nyata. Iya. Nah, mungkin sekjen saya yang biasa berurusan dengan berbagai gereja juga ini. Ini orang Niger, Pak. Kalau memang dia cinta uang, dia nggak akan puas Iya. dengan apa yang dia punya. Sementara bisa dapat lebih, dia ingin dapatkan lagi semua. Gedung itu dibeli tahun 2008, dalam waktu kami naik jadi MD Juli tahun 2017. Tahun 2017 dari Juli sampai dengan November 3 kali kami jumpai Pak Simoy untuk minta sertifikat dan juga kunci. Saya datang nggak sendiri, saya bawa tim pengurus harian, termasuk penasihat. Penasihat yang saya bawa adalah mantan wakil gembala. Wakil ketua. Wakil ketua, yaitu Bapak Korompis. Beliau jadi wakil ketua selama 3 periode. Wakil ketua. Wakil ketua Wakil Romi sini dari Pak Pasiloy sendiri. Iya, wakil ketua MD DPD. Jadi waktu kami datang, Pasiloy bilang itu saya punya. Beliau sampai bilang, saya kan wakil ketua, saya kan tahu itu dibeli pakai kas MD. Kasih Om. Sekarang Om Samuel yang naik, berikan pada ketua MD sekarang. Dia bilang, itu sertifikat atas nama saya. Betul. Pada kali ketiga, masih di tahun 17, dia bilang, kalau you mau, waktu kami datang terakhir ketiga kali, oke, saya kasih. Bayar dengan harga sekarang 2M lebih. Nah, sejak itu kami nggak mau berbantah-bantah. Ya, udah. Nah, lantas menjelang Natal, kita tetap hormati beliau, bikin undangan untuk menghadiri acara Natal. Saya nggak suruh seorang kurir kah atau satu pendeta muda yang kirim ke sana. Saya ajak pengurus harian, kami hormati beliau. Saya ajak penasihat ini juga, Pak Korompis. Kita tunggu hampir 2 jam, nggak keluar. Akhirnya undangan ini kita titipin sama istrinya. Sebab ada wakil ketua yang bilang, kita ini nggak dihargain. Dari tadi di sini, udah, yuk pulang. Nah, kita pulang. Nah, lantas tahun 2020 kemarin, sedang COVID, sedang merajalela. Menjelang COVID itu, kita lagi ada rapat. Nah, ada rekan-rekan yang menginformasikan masa tugas kita ini sudah tinggal 2 tahunan lagi. Kalau kita nggak usahain sekarang ini, nanti udah selesai tugas, kita nggak tarik kembali itu barang. Iya. Info ini termasuk dari Biro Aset. Oh iya, kalau gitu kita usahain. Nah, beliau usahakan dengan membuat clipping dari laporan keuangan saat beli ruko itu, dicicil. Kan laporan keuangan tiap 4 bulan sekali
bendahara bikin laporan untuk diberikan pada semua majelis wilayah print bagi pada semua gembala-gembala sidang. Nah, itu Pak Sumakul Biro Aset dia kumpulin yang ada laporan keuangan ini sampai lunas semua. Nah, dibagi-bagikan. Nah, ini Pak Siloy pakai ponakan yang pengacara. Kita ini disu, dikatakan kita mempermalu nama Pak Siloy, mempermalukan jemaatnya. Dasarnya apa? Ya karena itu dibagi-bagi laporan ini. Itu kan transparan Pak namanya. Iya, tapi kalau dia memang nggak senang, Informasi publik. ya. Dan ini kita tidak siarin keluar. Justru kalau itu tidak dibagikan oleh pengurus harian termasuk Biro Aset, kalau wartawan nanti menulisnya pelanggaran KIP, pelanggaran Rahasia Tidak transparan. ya. informasi publik, keterbukaan informasi publik. Nomor 14. Nah, dengan dibuat seperti itu kan menjadi terang benderang. Artinya historis dari perjalanan sampai terbelinya ruko ini sampai menjadi sekretariat kan jelas semua tahu. Tidak ada yang ditutupi. Terus tidak ada juga mempermalukan pendeta Siloy. Tapi itu yang mereka katakan. Katanya. Nah, mereka pakai pengacara, itu surat kuasanya bulan Agustus tahun 2020. Saya pas lagi diopname karena COVID. Nah, lantas kita pakai pengacara yang membantu kita, sebab ada rekan-rekan yang disuruh dipanggil polisi, dilaporin polisi. 6 jajaran MD dipanggil polisi karena dikatakan mempermalukan nama Pak Siloy. Itu justru dia mempermalukan dirinya Pak, karena kenapa di dalam laporan dia tidak berani menulis. Saya nggak tahu isi laporannya, tapi saya yakin persis bahwa pendeta Yopi Siloy tidak berani menulis ada pelecehan nama baik, pencemaran nama baik. Berani nggak dia menulis itu dalam laporan? Berarti dalam laporannya itu ada pencemaran nama baik sama perbuatan tidak menyenangkan. Laporan ke polisi. Dia lapor ke Iya, polisi. itu. Ada pencemaran nama baik. Iya. Dari sudut mana polisi menilai itu? Dia karena memfitnah. Memfitnah. Itu memfitnah karena di tulisan itu ya sertifikat atas nama Bapak Pendeta Yopi Siloy hanya meminjam nama. Nah, kata-kata hanya meminjam nama ini itu mencemarkan nama baiknya karena dia tidak pernah menyatakan ini meminjam nama. Gitu. Padahal saat membeli itu dia katakan pakai nama saya dulu karena